Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, jamaah tadarus subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita perlu terus bersyukur setiap pagi bangun kita masih bisa bernafas, masih punya mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan seluruh nikmat yang kita rasakan. Mungkin pada pagi hari ini kita perlu bersama-sama berdoa ya, membaca surat Al-Fatihah, baik untuk seluruh guru-guru kita yang telah wafat, ustazah, ustadz, kiai, nyai, atau keluarga. Wabil khusus sekarang teman-teman kita di sekitar Gunung Semeru sedang mengalami ujian, kita juga bersama-sama berdoa, mudah-mudahan segera dipulihkan, memperoleh tempat dan perlindungan serta perbaikan-perbaikan. Pada saat yang sama juga kita sama-sama bersedih, walaupun kasus itu tentu saja banyak, tapi paling tidak sekarang kita disempakkan lagi oleh kasus Mbak Novia Widyasari yang mudah-mudahan beliau adalah salah satu dari, saya berdoa sebagai syahidah, sebagai syahid, orang yang berjuang untuk memastikan harga diri perempuan tetap terhormat pada saat di mana laki-laki atau keluarga laki-laki atau mereka yang berpikir bahwa laki-lakilah hanya yang penting di dunia ini menggunakan atau memperalat tubuh perempuan sebagai media untuk nafsu serakah, termasuk nafsu biologisnya. Doa untuk Novia Widya, teman-teman di Semeru, dan seluruh guru-guru kita. Ala hadhihin niyah wa likulli shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali kepada pengajian atau tadarus subuh yang ke-11, yaitu hadis tentang parfum. Saya akan sharing, belum bisa sharing Mbak Aida. Saya akan sharing PPT, tidak lagi menggunakan whiteboard karena nggak tahu ada masalah di whiteboardnya, nanti saya cek lagi. Karena online ternyata. Apakah sudah belum? Masih belum, Mbak Aida. Itu boleh dibantu Kang Fakih yang Fakih Cirebon. Ya, Fakih Abdul Qadir Cirebon. Jadi kembali kepada hadis-hadis sebelumnya, bahwa teks-teks hadis itu oleh kita secara umum, laki-laki maupun perempuan, tetapi karena kita hidup dalam sebuah sistem sosial, cara pandang, dan kultural yang menganggap bahwa laki-laki lebih penting dari perempuan dan perempuan sebagai sumber masalah, kita seringkali kemudian hadis-hadis itu dicabut dari kerangka visi besar Islam yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Sehingga kesannya lalu adalah bahwa seluruh problem kehidupan, terutama yang terkait dengan moral, seksual,
itu semuanya bermuara dari perempuan. Problemnya adalah perempuan dan salahnya ada pada perempuan. Seperti pada kasus Novia Widya Sari itu lalu keluarganya, di mana keluarga laki-laki itu kan ada ibu, ada lain-lain menganggap masalahnya di Novia itu. Nah, padahal ada laki-laki yang justru kelihatan sekali aktif untuk mengajak, untuk merayu, untuk apalagi membuat pil, meminumkan pil sehingga akhirnya tidak sadarkan diri, lalu memperkosa, lalu akibatnya yang menerima adalah perempuan. Nah, dalam dunia yang saya bisa mengatakan ya tidak adil, dunia ini tidak adil atau belum adil. Itu kita perlu mawas diri semuanya. Sebagai laki-laki, tentu kita perlu menghormati bagaimana agar tubuh perempuan menjadi betul-betul manusia yang punya akal, budi, peran-peran sosial, sehingga tidak hanya dipandang sebagai objek seksual, tapi sebagai perempuan juga mungkin pada konteks ini mawas diri dalam arti bahwa ada banyak laki-laki yang seperti itu, yang cara pandangnya belum belajar, belum ikut tadarus. Jadi karena itu ya harus waspada di satu sisi, di sisi yang lain mempertahankan diri, dan di sisi lain tentu menguatkan cara pandang dengan pengetahuan, dengan seni dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi, ketika menghadapi, kita tahu bagaimana cara mengelola dan menolak serta menghindari hal tersebut. Tentu tidak semua perempuan bisa begitu, karena prakteknya sistem sosial kita kalau terus-menerus menganggap perempuan sebagai objek seksual, maka sekuat apapun perempuan, sehebat apapun perempuan, maka tetap saja akan mudah dijadikan korban oleh sistem sosial tersebut. Namun kita semua harus bergerak bersama-sama. Jadi pada konteks ini tentu saja salah satunya adalah bagaimana menebarkan pemaknaan, pemahaman, interpretasi, pandangan-pandangan keagamaan yang lebih mubadalah. Kita tidak mengirimkan pesan-pesan kepada orang, kepada keluarga, kepada masyarakat, bahwa ya perempuan layak untuk digoda. Perempuan dengan segala perilaku, tindakan, pilihan, tubuh, dan peran serta yang lain tidak dianggap sebagai mengundang tindakan-tindakan seksual. Tetapi adalah bagaimana agar kehidupan ini, baik di domestik maupun di publik, sebisa mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab untuk menyelesaikan cara pandang kita, dan tanggung jawab juga kita untuk tidak melakukan kekerasan. Pada saat yang sama, karena cara pandangnya belum selesai, dan tindakan kekerasan masih banyak, ya kita juga harus tahu diri. Mawas diri, tidak berpikir tubuh gua, terserah saya mau berpakaian seperti apa, padahal kita tahu di luar sana banyak orang yang menunggu. Nah, itu yang saya bilang aurat itu. Saya kembali kepada apa yang saya katakan kemarin. Sudah kelihatan belum layarnya? Aida, sudah lihat? Oke. Apa yang saya katakan kemarin bahwa di dalam diri kita, semua orang, laki-laki maupun perempuan, itu ada unsur fitnah. Unsur fitnah itu unsur yang orang lain terpesona oleh kita. Modal yang membuat orang lain itu bisa tergiur, bisa tertarik. Lalu ketertarikan, keterpesonaan ini bisa membuat orang lain itu lalu berbuat buruk.
kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, itu fitnah. Kita punya semua kita ini. Jangan merasa lalu mengatakan, nah kan salah kamu sendiri memandangnya. Itu saya kira cara pandang yang tidak relasional. Seakan-akan dunia hanya punya kita sendiri, lalu kita bebas untuk berbicara, bebas untuk berbuat, bebas untuk berpakaian. Karena ini dunia punya kita. Kalau ada sesuatu ya salah kamu gitu. Saya kira tidak begitu. Kalau kita orang yang berpikir sebagai manusia, makhluk sosial, maka setiap tindak tanduk kita itu pasti akan direspon oleh orang lain. Nah, salah satu responnya adalah apa yang kita miliki itu memiliki fitnah tadi, pesona-pesona itu. Nah, karena itu kita perlu waspada sejauh mana pesona kita akan dipakai oleh orang lain untuk kejahatan, keburukan, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Nah, yang kedua, kita semua juga punya aurat. Aurat adalah titik lemah, saya bilang, yang bisa digunakan oleh orang lain untuk menjebak kita, untuk melakukan keburukan kepada kita. Bisa jadi awalnya fitnah tadi. Tetapi fitnah itu kalau dia bukan titik lemah, maka itu hanya sekedar fitnah. Tapi itu kalau kita ternyata tidak mampu, lalu kita akan menjadi korban, maka itu disebut sebagai aurat, karena akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperlemah, memperdaya kita, sehingga yang terjebak kita. Kalau fitnah itu yang terjebak orang lain. Jadi orang lain yang akan terjebak. Kalau kitanya memanfaatkan fitnahnya, kita ikut berarti. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan, kita tidak secara sengaja membuat fitnah itu, maka itu tanggung jawabnya orang lain. Nah, kalau aurat itu ketika orang lain menggunakannya justru untuk mendestruksi kita, memperdaya kita. Nah, ini kita perlu sadar dengan dua potensi ini yang ada pada semua orang, laki-laki maupun perempuan. Tentu saja bentuknya beda-beda dari satu orang ke orang lain. Ada yang betul-betul bentuknya fisik, belaka, tapi ada juga hal-hal yang bersifat lain. Ada yang bersifat intelektual, ada yang bersifat spiritual, atau peran-peran sosial. Tapi tentu saja seperti yang saya bilang, keberadaan fitnah dan aurat ini tidak membuat kita lalu paranoia. Lalu kita tidak punya relasi. Lalu kita tidak punya aktivitas. Lalu kita melarang semua orang untuk melakukan sesuatu dengan asumsi fitnah dan aurat. Kenapa? Ya karena fitnah dan aurat itu ada melekat pada kita semua. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya agar dia tidak destruktif. Nanti bahasa Qur'annya itu ada kabair, ada al-lamam. Nah, mungkin tengah-tengahnya ada yang moderat. Jadi fitnah sama aurat itu ada yang betul-betul jahat gitu loh. Artinya menghasilkan seperti kasus yang dialami oleh Mbak Widya itu dan yang lainnya, itu sudah terjadi kejahatan dan pelakunya harus bertanggung jawab gitu sudah. Tapi ada yang masih bersifat medium, atau kalau kata bahasa kan ada yang juga tipis-tipis aja gitu, al-lamam. Nah, yang tipis-tipis itu kalau bahasa hadis nanti ya itu sesungguhnya sudah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kita sudah sehari-hari berkata baik, itu sudah menggantikan apa yang kata buruk kemarin. Gitu. Bertindak baik, beribadah, sholat jamaah, sholat sehari-hari juga itu adalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi nanti di akhir saya sebutkan ayat itu. Nah, di antara fitnah sama aurat ini, itu ada yang memotivasi, ada yang mendorong-dorong, ada yang mengajak-ajak. Nah, salah satunya adalah hadis ini adalah parfum atau berparfum. Parfum itu sendiri pada dasarnya adalah baik. Karena Nabi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum as-salas. Jadi di antara kehidupan ini yang disenangi Nabi adalah 3, salah satunya adalah parfum. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu indah, suka keindahan. Secara umum, parfum, keindahan, apapun bentuknya itu adalah netral. Dia bisa baik kalau membuat orang bahagia, senang, nyaman, lalu bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Tetapi juga dia bisa menjadi tadi fitnah, lalu dipakai oleh orang lain untuk berbuat
buruk. Nah, nanti minimal adalah ketika orang itu menghayal, berimajinasi gitu loh, imajinasi. Itu kan minimal lamam tadi. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai berzina ya, berzina. Nanti zina itu ada level-levelnya juga. Nah, cuma sayangnya yang kita dengar itu hanya satu hadis. Jadi tulisan saya di buku saya ini merespon sebuah status yang rame ditulis oleh salah satu website NU sayangnya. Mengatakan bahwa perempuan yang berparfum lalu melewati suatu kaum agar supaya kaum itu mencium baunya, maka perempuan tersebut adalah pelacur. Nanti bahasa persis statusnya begitu, status IG kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu seperti itu. Nah, padahal hadisnya tidak bilang pelacur, tetapi berzina. Tetapi hadis berzina juga kalau kita lihat ada banyak riwayat dari orang yang sama, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Imam Nasai, ada riwayat Abu Dawud, ada riwayat lain yang saya temukan dari At-Targhib wa Tarhib. Itu ada 3 riwayat minimal ya. Cuma sayangnya yang terkenal cuma satu, karena ada perempuannya itu. Jadi perempuan yang berparfum lalu melewati suatu kaum agar supaya dia berniat agar supaya suatu kaum itu mencium bau parfum tersebut, maka perempuan tersebut dianggap berzina. Kalau secara literal ya. Tapi riwayat lain itu mengatakan bukan berzina, fahiya kaza wa kaza, maka dia telah melakukan ini dan itu. Apakah ini dan itu? Nah, ini yang tidak disebutkan. Lalu mungkin ulama menafsirkannya pakai hadis yang pertama fahiya zaniyah. Nah, kalau hadis yang kedua itu mau mengatakan bahwa orang yang memandangnya, orang yang menciumnya pun berzina gitu. Jadi ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyah. Bahwa setiap perempuan yang berparfum lalu melewati suatu kaum agar supaya kaum tersebut mencium bau parfumnya, maka perempuan tersebut berzina. Dan setiap mata, nanti hadis lain mengatakan juga telinga, juga hidungnya juga berzina. Jadi tidak hanya perempuan, tetapi juga yang menikmatinya, yang meresponnya, yang mengelolanya sebagai ajakan berzina, maka itu dua-duanya adalah berzina. Tapi zina level tipis-tipis nanti ya, level tipis-tipis. Jadi ini kalau kita pahami secara mubadalah, tentu saja tidak hanya berlaku bagi perempuan, berlaku bagi siapapun. Jadi saya lalu menyimpulkannya kalau membaca hadis-hadis yang lain, ada hadis lain nanti saya sebutkan ya. Jadi kalau ini kan ceritanya hanya perempuan yang berparfum, tapi berniat ketika parfumnya itu biar laki-laki, biar orang-orang itu mencium bau harumnya, maka dia dianggap sebagai berzina. Nanti saya tafsirkan kalau ngikutin hadis yang lain, itu tidak sekedar berparfum agar mencium bau wangi, karena kalau sekedar berparfum agar mencium bau wangi, maka itu kan baik, tadi di atas, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau berparfum agar tubuhnya wangi, itu saya kira ya baik. Karena tujuan berparfum memang itu kan. Kalau tidak wangi ya busuk baunya. Tetapi yang bermasalah adalah ketika berparfum itu, lalu bau wangi, lalu dia mengirim sinyal, kalau istilah saya. Mengirim sinyal pesonanya kepada orang lain bahwa berzina itu nikmat misalnya. Atau kalau ada kesempatan ya ayolah kita naikkan levelnya gitu loh. Levelnya dari sekedar parfum, lalu kepada perjumpaan, lalu kepada obrolan, lalu kepada tindakan-tindakan fisik seperti petting, terakhirnya intercourse. Nanti ada hadis yang seperti itu.
Jadi sejak awal niatnya itu adalah mengirim sinyal untuk berbuat yang tidak baik gitu. Sejak awal. Nah, itulah orang yang dianggap berzina gitu. Nanti tidak hanya ayyuma mro'atin, tetapi ayyuma mri'in kalau bahasa lebih netralnya. Ayyuma mri'in ya siapapun. Siapapun yang berparfum, memotivasi tadi, bertindak, mungkin juga bersuara, mungkin juga menulis puisi, mungkin juga menulis novel. Tetapi kita mengirim sinyal nih, mengirim sinyal kepada orang-orang, ayo kita nikmati gitu. Kita nikmati yang naik ke level-level tadi. Orang menulis puisi agar supaya para pembaca kelepek-kelepek, lalu kalau laki-laki misalnya bisa memperdaya perempuan tersebut. Ini seperti kasus-kasus terjadi percintaan antar remaja, antar mahasiswa, itu kirim-kirim sinyal, pada akhirnya adalah ingin menguasai, ingin memperdaya. Kesannya adalah cinta, padahal sesungguhnya adalah nafsu serakah. Nafsu untuk menguasai dan menikmati, lalu ketika sudah terjadi tidak bertanggung jawab. Banyak sekali laki-laki ngomongnya cinta, begitu hamil lari dia. Karena itu perempuan harus hati-hati dengan laki-laki yang ngomong cinta, karena bisa jadi itu dusta. Jadi penting sekali untuk mewaspadai itu. Jangan kita lalu bilang, ya kan salah orangnya. Tidak betul orangnya salah, tapi kita sebagai orang yang punya jiwa lebih banyak pengalaman juga perlu mawas diri gitu. Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Yang ini agak singkat, nanti ada lagi yang lebih lengkap yang mengatakan bahwa kita semua itu telah berzina. Kita semua. Innallaha kataba ala ibni adama hadzahu minaz zina. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menuliskan, telah memutuskan, telah mentakdirkan, bahasa lainnya, ala ibni Adam. Nih, kalau bahasa tanpa mubadalah maka pada laki-laki, karena ibnun laki-laki, Adam Nabi Adam. Berarti pada anak laki-laki. Jadi semua laki-laki itu hadzahu minaz zina, telah memiliki bagian dari zina. Berarti laki-laki sudah semua ini. Tapi yang ini tidak terkenal. Yang terkenal cuma tadi, yang perempuan tadi. Kalau laki-laki ini semuanya sudah berzina. Innallaha kataba ala ibni adama hadzahu minaz zina. Tetapi tentu saja kalau dengan semangat usul fikih yang mengatakan bahwa mukhatab itu am, maka ibnu Adam itu ya semua anak cucu, tidak hanya zukuran tapi juga inasan. Semua orang itu pada dasarnya itu telah atau memiliki bagian bahwa dia telah berzina. Adroka dzalika la mahalata. Semua telah melakukannya tanpa bisa terhindar. Semua sudah. Nah, pertanyaan ketika semua sudah, apakah lalu udah nggak perlu hidup karena kita sudah berzina semua? Atau tetap hidup tapi waspada gitu loh. Kenapa dikatakan semua telah atau memiliki takdir berzina? Karena kata Nabi lalu, zina itu ada zina mata. Fazinal ainu an-nadharu. Jadi zina mata itu berzina ketika dia menggunakan cara pandangnya ya untuk menikmati orang yang tidak halal, lalu dibawa imajinasinya sampai ke hubungan intim itu. Itulah zinal ain. Saya kira kita mengalami semua ketika melihat seseorang, ketika membaca novel, ketika membaca puisi, terbayang, aduh kalau saja sama saya itu. Aduh, ada pikiran ke sana. Mau deh sekali-kali gitu loh. Pengen, aduh kalau jadi itu kebayang ke sana itu sudah zina. Fazinal ainu an-nadharu. Wa zinal lisanu al-mantiqu. Dan zina mulut adalah kalau mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang menikmati, lalu kemudian sesuatu kenikmatan menikmati atau sesuatu ucapan-ucapannya itu mengajak, mengarah dan sampai kepada bukan harus sampai selalu, tapi memang sejak awal ucapan-ucapannya itu mengarah kepada
kepada kemungkinan terjadinya zina. Jadi ketika kita mungkin berpuisi, mungkin bernyanyi, mungkin bahkan pasang status di Facebook dengan harapan ada yang nyantol 1-2 gitu loh, kebayang imajinasinya, lalu aduh kalau bisa berhubungan intim dan lain sebagainya. Nah itu sudah menjadi bagian dari zina al-lisan. Kalau sekarang mungkin zina al-yad karena menulis status. Mungkin zinanya sekarang zina foto karena setiap pasang foto lalu berpikir jangan-jangan biar bisa nyantol gitu loh. Lalu kepikir orang tertentu, kepikir dan lain sebagainya. Itu sudah bagian dari zina. Nah, tinggal semua itu wan nafsu tamanna wa tashtahi. Lalu nafsu kita di dalam akan terus itu membesar keinginannya dengan apa yang sudah dilihat atau memperlihatkan, dengan apa yang sudah dikatakan atau dinyatakan, itu akan terus dikelola agar supaya membesar dan mengarah. Nah, tinggal pada akhirnya apakah kita akan betul-betul wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibahu. Terakhir, apakah betul akan terjadi interkos itu atau tidak? Kalau terjadi, maka terjadilah zina besar itu. Kalau tidak terjadi, maka artinya kita mampu mengelola nafsu kita itu. Wa yukadzibuhu. Wa yukadzibuhu artinya ya semua yang setelah kita pikirkan, kita inginkan, itu kita dustakan atau artinya tidak kita lakukan. Berarti ya itu ya kecil-kecilannya saya bilang tipis-tipis tadi. Bahkan bisa jadi kalau kita mampu mengelolanya, kita menjadi orang yang hebat, yang menang. Kalau bahasa di sini wa yukadzibuhu, kita mampu mendustakan seluruh yang kita pikirkan tadi. Seluruh yang kita awali tadi. Kita menjadi pemenang ketika akhirnya kita tidak melakukannya, walaupun sudah diawali tipis-tipis tadi. Nah, bisa jadi tidak melakukan, lalu mendustakan, lalu kita menjadi pemenang, tentu saja karena berdoa, karena mengaji, karena berbuat baik, karena melihat mengaji tadarus misalnya, atau membaca buku yang lain. Nah ini sifat manusia itu kan ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ingin baik, ada ingin buruk. Tapi ingin baiknya diperbesar, buruknya kecil lagi. Ingin baiknya kecil, buruknya besar. Hidup ini akan selalu begitu dinamikanya. Nah karena itu kata hadis ini semua kita sudah berzina. Dalam arti tadi, tipis-tipis, lalu naik kepada level moderat, lalu pertanyaannya apakah akan naik lebih tinggi atau kita justru mendustakan semuanya. Artinya tidak mengatakan, tidak membenarkan semua yang tipis-tipis itu. Kalau kita mampu yukadzibuhu, itulah kita menjadi orang yang pemenang itu. Jadi karena itu menurut saya tidak tepat jika hanya perempuan yang disalahkan hanya karena soal parfum. Karena berparfum pada dasarnya adalah baik. Yang tidak baik itu tadi tujuannya. Dinaikkan nggak levelnya itu? Punya tujuan nggak untuk mempesona orang lain? Untuk mengajak orang lain? Untuk membuka kemungkinan menikmati dengan orang lain yang tidak halal dan naik levelnya mulai dari indrawi, imajinasi, lalu indrawi, hidung, telinga, mata kalau di sini, sampai ke jasmani. Jasmani sudah petting misalnya, dan seterusnya. Lalu terakhir adalah kelamin itu sendiri. Jadi di sini kalau lebih luas lagi yang saya temukan dari Majmu'ul Fatawa, belum saya cari di sumber hadisnya, kata ba'ala ini hadis Nabi juga, kata ba'ala ibni adama hadzahu minaz zina. Adroka dzalika la mahala. Sama kayak yang pertama bahwa semua anak cucu Adam, laki-laki maupun perempuan, itu memiliki bagian atau telah melakukan bagian atau akan melakukan, akan menemui, akan memiliki. Kenapa ya? Karena kita tubuh kita ini. Tubuh ini ya ada keinginan, ada rasa, ada emosi, ada setrum, ada hormon. Nggak mungkin tidak itu. Orang bilang suci semua, enggak ada. Semua pasti ada keinginan minimal, ada setrum, udah lewat orang cantik, orang ganteng, deg-deg. Itu manusiawi. Nah tinggal deg-degnya itu mau kita teruskan atau kita biarkan sebagai sebagai orang bilang
berkah karena dia datang tiba-tiba gitu loh. Bahasa Nabi walaka al-ula walaysa tsaniya. Ini hadis Nabi juga. Jadi kalau kita menemukan orang cantik, orang ganteng, mata kita ketemu, wah ketemu. Nah itu ketemu pertama itu berkah. Walaka al-ula kalau hadisnya. Yang tidak boleh itu lalu dipantengin terus. Kedua, ketiga lalu berimajinasi. Nah itu yang masalah, Pak. Walaysa laka tsaniya. Tidak terus-menerus digunakan lalu diteruskan dengan imajinasi selanjutnya. Kalau yang pertama itu ya kita manusia, kalau bukan manusia nggak punya rasa soalnya. Jadi kata ba'ala ibni Adam hadzahu minaz zina, karena kita adalah si fisik, indrawi, emosi, kita pasti semuanya punya. Nah tinggal apakah diteruskan, dinaikkan levelnya atau tidak gitu. Fal ainani tazniyani, maka mata itu akan sering berzina mata kita ini. Kalau melihat pertama, lalu melihat lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu berpikir macam-macam dan seterusnya. Begitupun adalah telinga juga berzina. Lalu mulut juga berzina. Lalu tangan kita juga berzina. Kalau kita sudah berusaha. Begitupun kaki kita kalau sudah melangkah itu berzina. Nah, apalagi melangkahnya sudah fisik to fisik misalnya. Wal qalbu yatamanna wa yashtahi. Lalu hati kita, pikiran kita, jiwa kita, emosi kita terus kepikiran, terus menginginkan, terus mencari jalan, mencari celah, mencari kemungkinan. Nah, pada akhirnya adalah tadi wal farju, kelaminnya yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, akan terjadi intercourse itu atau tidak. Nah, itu kalau kita menggunakan cara pandang yang komprehensif ini, maka nah ini salah satu penjelasan terkait dengan yang saya sampaikan tadi, saya temukan dari beberapa kitab terkait dengan berbagai kemungkinan zina itu dialami oleh laki-laki maupun perempuan ketika dia menggunakan potensi yang ada dirinya atau mengelola, kalau ini bahasa saya bukan dari kitab ya, atau mengelola potensi orang oleh kita. Jadi saya mengatakannya begini, istilah zina dalam hadis-hadis di sana itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita sengaja mengirim sinyal. Saya pakai kopiah, saya memilih kacamata yang bagus. Itu sejak awal sudah kepikir, saya mau ngirim sinyal sama si A, si B, si C, bahwa saya menarik, lalu syukur-syukur kalau nanti bisa diajak jalan-jalan, syukur-syukur kalau nanti bisa berduaan. Itu mengirim sinyal. Maka kiriman-kiriman sinyal itu sejak perbuatan pertama itu sudah dianggap sebagai zina. Perbuatan apapun bentuknya, mulai dari berparfum tadi, berparfum, pakai kacamata, kalau saya pakai kopiah, pakai jaket, itu kan ketika memakai kita punya ada nuansa, ada keinginan, ada nuansa dan lain sebagainya yang mengarah kepada orang tertentu misalnya atau perbuatan-perbuatan tertentu. Itu sinyal-sinyal zina begitu itu, dan itu sudah termasuk memperoleh kata yang bahasa hadis kata ba'ala nafsihi, kata ba'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Jadi itu sudah bagian yang tipis-tipis tadi. Nah itu satu sisi, kita yang mengirimnya, kita yang berbuat, berparfum, berpakaian, bersolek, berkosmetika, menulis puisi, menulis novel, menulis kalimat, pernyataan, ceramah, termasuk apalagi merayu sampai lebih dari itu ya, itu sudah sinyal-sinyal. Tetapi ada juga itu kitanya, bukan ketika mengirim, tapi kita ketika menerima dan mengelolanya. Ada objek, ada tindakan, ada orang. Lalu kita kelola sebagai imajinasi satu sisi, dan sebagai sebuah motivasi sisi yang lain, sebagai sebuah tindakan yang meneruskan kepada zina, maka kita juga sudah kata ba'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Jadi ini tadi kan kalau melakukan ke orang lain, untuk orang lain, kalau sekarang menerima sinyal,
Jadi kalau Welcome to the ada series. foto orang cantik, itu jangan menyalahkan foto orang cantiknya. Pertanyaannya, kita kelolanya untuk apa? Kalau ada foto orang ganteng gitu misalnya, atau kalau ada puisi, ada novel, itu kitanya seperti apa gitu loh. Nah itu terima sinyalnya. Nah ketika menerima itu sebagai sinyal-sinyal untuk zina, maka ya itu sudah bagian. Nah tinggal bagian itu nanti terakhirnya yusaddiquhu au yukadzibuhu. Kita akan betul-betul akan having sex atau tidak gitu. Itu kira-kira. Nah hidup kita akan terus seperti ini pada konteks anggaplah libido, pada konteks libido. Tentu saja ada konteks lain ya, saya kira yang mirip. Misalnya konteks nafsu harta, nafsu kuasa, dan lain sebagainya. Cuma ini nafsu libido terlebih dahulu karena asumsinya adalah menjadi nafsu yang sering dibicarakan oleh laki-laki dalam relasinya dengan perempuan. Jadi perempuan adalah sumber, laki-laki juga adalah sumber. Nah, karena itu kedua-duanya harus waspada, tetapi juga jangan paranoia. Waspada agar ketika berelasi itu tidak lalu timbul keburukan. Tidak paranoia agar ketika ada jangan selalu pasti menimbulkan perzinahan gitu loh. Kenapa? Karena hidup ini di rumah sendiri pun sangat mungkin menerima sinyal-sinyal untuk berzina tanpa orang lain. Kata ba'ala hadhihi ala ibni hadzahu minaz zina tadi. Nah, karena itu tidak tepat kalau hadis itu, kalau menurut saya ya, diartikan hanya kepada perempuan, tetapi sebaliknya mari kita artikan secara mubadalah. Misalnya begini, kalau menurut saya artinya ya, karena itu kalau mau pasang status, mohon tidak lagi memasang status istilah perempuan. Kenapa? Ya karena yang punya sinyal itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi kalau kita mau punya pikiran mubadalah, tentu saja kalau menggunakan tafsirnya Ibnu Ashur, hadis yang seperti tadi itu adalah orang-orang yang sejak awal sudah mengarah, yang beliau sebut sebagai, kalau sekarang istilahnya PSK. Jadi orang sejak awal itu memang dia pengen menjadi, dia sedang menjajakan diri gitu. Jadi sejak awal begitu, karena itu seluruh tindak tanduknya karena menjajakan diri ya dia sudah dianggap berzina. Gitu. Nah, itu kalau menurut Ibnu Ashur. Jadi tidak semua orang yang berparfum, tapi orang yang berparfum tapi sejak awal itu mau berzina gitu, sejak awalnya. Gitu kira-kira. Nah, tapi kalau kita menggunakan pemahaman yang ini, kalau menggunakan metodologinya Ibnu Ashur ya, yang tadi, jadi tindakannya itu kalau yang Ibnu Ashur berparfumnya itu berparfum yang sejak awal, seperti orang yang punya pekerjaan PSK itu kan sejak awal yang begitu, maka seluruh tindakannya sudah dianggap gitu loh, yang tipis-tipis tadi. Tapi kalau kita itu kan berparfum untuk sosial secara umum, bahwa ada niat dikit-dikit pengen, itu kan ya manusiawi, tapi bukan itu. Kita nggak ada orang berparfum pengen digoda misalnya, nggak juga gitu loh, misalnya begitu. Tetapi kalau kita letakkan secara umum, maka menurut saya artinya kira-kira begini. Kalau menurut saya, kalau mau menggunakan perspektif atau semangat mubadalah, sehingga tidak lagi kita mendiskriminasi dan menganggap sumber masalahnya adalah perempuan. Barang siapa berbuat sesuatu dengan maksud mengirim sinyal ajakan berzina, maka ia sudah dianggap berzina. Tentu zina dengan level-level yang saya bilang tadi. Mulai dari berparfum, bersolek, bernyanyi, nah biar masuk semua laki perempuan nih, berpuisi, berkirim surat, memasang foto atau suatu status di Facebook, tapi sejak memasang status dan bernyanyi atau bersolek itu mengirim sinyal gitu, mengirim sinyal. Nah, maka dia sudah dianggap berzina. Atau yang saya bilang nomor 2 tadi, barang siapa merespon sesuatu. Nah, ini kalau tadi kan mengirim sinyal. Kalau ini dia meresponnya sendiri gitu. Tindakan orang maupun objek tertentu
sebagai sinyal untuk berzina, artinya dirinya lalu membawanya untuk motivasi, untuk menggerakkan nafsunya, untuk dan lain-lain, maka sejak itu dia sudah dianggap berzina. Tentu zina dengan level-level yang saya bilang tadi, atau ini saya sebutkan, level-levelnya ada yang berat sekali, yaitu intercourse, ada yang sedang-sedang saja, petting misalnya dengan pelukan, ciuman, cupang, apa semua itu sedang-sedang, atau yang ringan-ringan, yang sifatnya indrawi, mata, hidung, telinga, atau imajinasi, itu sudah menjadi bagian. Nah, namun Al-Quran mengatakan, di sini saya sebut tadi, para ahli tafsir mengatakan bahwa ya kita memang, karena kita tubuh katanya. Nah, Allah mengatakan bahwa kita masih baik-baik saja ketika ngirim sinyal, ketika merespon sinyal, itu masih baik-baik saja. Selama apa? Selama tadi kita menjauhi yang dosa besarnya itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi ada orang-orang yang selalu berbuat buruk, ada orang yang berusaha terus untuk berbuat baik. Siapakah orang yang terus berusaha berbuat baik itu? Alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang terus berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kejahatan-kejahatan, illal lamam tadi, kecuali yang tipis-tipis. Nah, lamam itu nanti arti di tafsir itu silakan di sana sebutkan tuh, termasuk adalah mata, hidung, telinga, bahkan disebutkan mencium itu masuk lamam loh di sana itu. Jadi maksud saya begini, tentu saja bukan berarti lalu membiarkan orang untuk terus berdosa kecil, bukan. Tapi kita tidak mudah beralasan karena dosa kecil itu untuk menghalangi orang memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Ada peran intelektual misalnya, ada peran sosial. Hanya karena ketakutan, kamu sudah berdosa. Ya kita semua berdosa. Gitu. Karena Quran sendiri mengatakannya, lamam ini nggak bisa seperti kata hadis tadi. Masih termasuk orang baik. Gitu. Masih termasuk orang yang baik. Nah tentu saja perlu terus untuk dikelola agar berkurang. Tidak malah ditambah yang lamam-lamam itu. Tetapi setidaknya Quran telah memaklumi bahwa kita itu manusia, sebagaimana hadis tadi kita itu manusia. Tetapi juga bukan berarti memaklumi itu lalu kita biarkan terperosok, karena kalau orang terus menggunakan mata, hidung, telinga, dan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang tidak baik, tentu akan bertumpuk besar, lalu bisa jadi akan mudah untuk berbuat dosa besar. Jadi kita diingatkan tentu saja, tetapi juga kita tidak paranoia yang saya bilang tadi. Jadi kita waspada itu penting, tapi paranoia itu tidak perlu, karena akan membuat kita tidak punya aktivitas, kita tidak punya relasi, kita tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik peradaban yang diminta oleh Al-Quran sebagai khalifah fil ard. Tentu saja kita keluar rumah dengan berpakaian, dengan berparfum, akan ada orang yang terpesona dengan kita, itu pasti. Lalu karena ada terpesona, ya udah masuk rumah aja lah. Kalau itu masuk rumah semua. Semua orang nggak perlu di luar, karena semua akan mempesona, mau laki mau perempuan. Tapi bukan itu gitu loh, bukan itu. Tujuannya adalah justru kita waspada. Waspada itu artinya ketika kita keluar rumah, ketika kita berelasi, bahkan ketika kita di dalam rumah, hati-hati, kita bisa punya pesona yang akan menggelincirkan orang lain, atau kita punya aurat yang akan digelincirkan kita oleh orang lain. Nah, kehati-hatian itu penting agar kita memiliki sikap moderat atau wasatiyah, tidak berlebih-lebihan dengan percaya diri, lalu bisa kemana saja, bebas ngomong apa saja, berpakaian apa saja, misalnya dengan alasan kebebasan atau hak. Begitupun juga kita tidak paranoia lalu
tidak mau kemana-mana, takut kemana-mana, khawatir kemana-mana, karena semuanya dipenuhi dengan dosa, lalu kemudian sudah mati saja gitu. Tidak begitu. Hidup ini perlu dalam istilah sekarang adalah moderasi beragama. Moderasi dalam bersikap, tawasud atau wasatiyah kalau istilah NU-nya. Jadi bersikap moderat bahwa kita punya potensi buruk, kita potensi baik. Mari kita gunakan potensi baik kita, mari kita sadari, waspadai potensi buruk kita. Nah itu kalau kita terus memiliki cara pandang yang seperti itu, insya Allah kita akan bisa mawas diri dan kita bisa terus mengembangkan seluruh potensi kebaikan yang ada dalam diri kita.